Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kiranya tetap diberikan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan untuk mengawali segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga di pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melakukan aktivitas kami. Untuk mengawali segala aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami, dan kiranya firman itu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi penuntun jalan kehidupan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24 dengan perikop hal mengumpulkan harta. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita diberikan pertanyaan, mana yang lebih penting dalam hidup kita, harta atau Tuhan? Pasti jawaban kita berbeda-beda. Ada yang mengatakan Tuhanlah yang lebih penting, sebab Tuhan yang sudah memberikan kehidupan bagi kita. Nah, tetapi juga ada yang menyatakan dua-duanya sama-sama penting. Tuhan sudah memberikan kita hidup, dan hidup kita adalah milik Tuhan. Sudah sepatutnya lah kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita di dunia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi persoalannya ialah walau kita menyadari diri kita itu milik Tuhan dan hidup kita akan berujung kepada kekekalan di sorga, ketika kita hidup di dunia ini menawarkan berbagai godaan yang sulit dihindari oleh manusia, yaitu hidup menurut ukuran dunia. Sangat mudah manusia terjerumus dalam mengumpulkan harta di dunia dan lupa panggilan sorgawi, yaitu menabung harta rohani di sorga. Sidang jemaat sekalian, firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang hal mengumpulkan harta. Firman Tuhan menyatakan bahwa kita jangan mengumpulkan harta di bumi, karena ngengat dan karat akan merusakkannya,
dan pencuri akan membongkar dan mencurinya. Tetapi kita diminta mengumpulkan harta di sorga, karena ngengat dan karat tidak akan merusaknya, dan pencuri tidak akan membongkar dan mencurinya. Ketika membaca bagian firman Tuhan ini, mungkin kita akan memberikan respon. Apakah kemudian orang percaya tidak boleh mempunyai harta? Tentulah ayat firman Tuhan tidak diartikan demikian. Kita boleh mempunyai harta. Kita boleh saja mengumpulkan uang. Dan kita boleh saja membeli keperluan-keperluan kehidupan kita. Firman Tuhan pada saat ini ingin menegaskan bagi kita bahwa kehidupan kita tidaklah diperkenankan lebih mengutamakan harta, materi, dan kekayaan. Karena ketika kita melakukan hal itu, maka sesungguhnya kita telah ada kesalahan dalam hidup kita. Kita akan lebih mengutamakan hal-hal duniawi dibandingkan dengan hal-hal surgawi. Dan hendaknya harta, kekayaan, dan materi tidak menjadikan kita gelap mata, yang akhirnya mengantarkan kita kepada kebinasaan dan kesesatan yang menghalalkan segala cara. Dan seharusnya harta, materi, dan kehidupan kita itu untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Dari firman Tuhan, ayat yang ke-24 menyatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kata Mamon artinya ialah kekayaan atau keuntungan. Oleh karenanya, kita tidak dapat mengarahkan hidup kita kepada Tuhan sekaligus kepada Mamon. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah diselamatkan dan menjadi milik Kristus, maka sesungguhnya kita harus menyadari bahwa segala sesuatu termasuk hidup kita adalah milik Kristus. Dan kita harus berikan itu hanya untuk mengabdikan diri dan memuliakan Kristus. Oleh karenanya, apabila kita dikaruniakan berupa harta duniawi, maka sudah seharusnya kita meletakkannya di bawah kuasa Tuhan. Dan biarlah itu menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemuliaan-Nya. Sidang jemaat sekalian, melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama, ingin mengajarkan beberapa hal bagi kehidupan kita. Yang pertama, harta dunia ini bersifat sementara. Bukan kita tidak boleh mencari harta, tapi jangan jadikan harta itu segala-galanya. Jangan sampai kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Yang kedua, Yesus mengingatkan bahwa tawaran dunia untuk memprioritaskan pencarian harta bisa membutakan mata rohani kita. Jika segala-galanya diukur dengan harta, waktu keluarga digantikan dengan kemewahan, waktu untuk anak digantikan memanjakannya berlebihan, bahkan waktu untuk Tuhan digantikan dengan hanya memberi persembahan, jangan sampai hal-hal dunia membutakan mata rohani kita. Yang ketiga, Yesus mengingatkan kita, kalau harta sudah menjadi tuan yang memperbudak kita, yang menyingkirkan Tuhan dari tahta hati kita, maka kita harus mempunyai pilihan. Dan harus membuat pilihan itu, kembali setia menyembah Allah atau tetap terjebak menuruti Mamon. Sidang jemaat sekalian, kiranya melalui firman Tuhan yang kita renungkan bersama ini dapat memberikan pembelajaran bagi kehidupan kita. Kita bisa saja mencari harta duniawi, tetapi jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kita. Bahkan berkat-berkat yang mengalir dalam kehidupan kita, itu juga pemberian daripada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.
Mari kita naikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Dalam hari-hari kehidupan kami mengucap syukur Tuhan boleh memberkatinya. Terima kasih, penuh syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai dan membimbing kami di setiap langkah kehidupan kami. Kiranya melalui firman Tuhan ini yang sudah kami renungkan bersama, kami dapat menjadi orang yang selalu setia mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya kami tidak hanya mementingkan hal-hal duniawi, tetapi kami juga mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab Tuhanlah yang memberi kehidupan ini, dan kiranya atas pemberian Tuhan itu dalam kehidupan kami senantiasa selalu mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Dan kiranya kami tidak hanya mendengar sabda-Mu saja, tetapi kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu untuk segala aktivitas kami pada hari ini. Sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kiranya semua boleh menjadi berkat untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Galilea Datah Koto dan jemaat Olung Hanangan. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati jemaat ini dalam segala persekutuan mereka. Kiranya Engkau memberikan hikmat bagi mereka, sehingga setiap persekutuan yang mereka jalani itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, dimanapun mereka mengerjakan segala sesuatu. Kiranya Tuhan, mereka boleh melaksanakan dengan tanggung jawab yang baik, dan mereka boleh memenuhi kebutuhan hidup mereka atas pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan atas setiap harapan-harapan bagi jemaat-Mu yang ada di Datah Koto ataupun di Olung Hanangan. Kiranya Engkau memberkati mereka, sehingga setiap harapan yang ingin mereka capai, tangan Tuhan yang boleh ikut beracara di dalamnya. Engkau yang boleh memimpin segala kehidupan jemaat Tuhan ini. Tuhan, saat ini kami memohon Engkau memberkati juga mereka yang pelayanan di jemaat Datah Koto maupun Olung Hanangan, baik penetua dan diakon ataupun pendeta. Kiranya Tuhan boleh melayani jemaat Tuhan yang ada di tempat itu dengan baik, dengan kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan mereka. Kami juga serahkan ya Tuhan kehidupan keluarga dan pendidikan anak-anak mereka. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya mereka juga tetap diberikan kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di kawasan Resort Puruk Jahu. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan, kiranya semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pelayan-pelayan-Mu, pendeta, pikaris, penetua, dan diakon yang ada di kawasan seluruh Resort Puruk Jahu. Tuhan juga memberkati, menyertai mereka. Tuhan selalu memberikan kesehatan dalam segenap tugas tanggung jawab mereka dalam pelayanan. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.